Hai Grade 3, bagaimana kabar kalian? Mr. Yohanes berharap kalian tetap sehat dan tetap bersemangat untuk belajar dari rumah. Sama seperti Mr. Yohanes yang semangat membuat video pengajaran ini untuk kalian. Baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang Saulus. Di video yang pertama, Mr. Yohanes sudah jelaskan bagaimana kisah perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan kehidupan Saulus secara total. Di video yang kedua, yaitu minggu lalu, kita juga sudah belajar bagaimana Mr. Yohanes mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus juga. Dan perjumpaan itulah yang mengubahkan kehidupan Mr. Yohanes sampai saat ini. Dan Mr. Yohanes berdoa supaya kalian pun juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan kehidupan kalian. Kali ini Mr. Yohanes juga akan ajarkan. Ada banyak sekali pelajaran berharga yang kita bisa dapatkan dari Saulus ini. Ada banyak fakta yang kita bisa pelajari di balik kisah pertobatan Saulus, kisah perubahan hidup Saulus. Ya, hal-hal apa saja itu? Ada 5 poin yang akan kita pelajari. Poin yang pertama adalah dosa adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dosa adalah segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita memahami bahwa dosa itu hanyalah perbuatan jahat saja. Memang perbuatan jahat itu sudah pasti dosa. Tetapi kita seringkali menganggap bahwa hanya perbuatan jahat saja yang termasuk dosa. Sedangkan perbuatan baik bukanlah dosa. Tapi dari kisah Saulus ini, Saulus ini bukanlah penjahat sebenarnya. Saulus ini bukanlah pembunuh sebenarnya. Dia disekolahkan oleh orang tuanya untuk belajar kitab suci, yaitu kitab Taurat. Ya, Saulus ini juga menjadi ahli Taurat, menjadi orang Farisi, orang yang menekuni agamanya, yaitu agama Yahudi. Tentu saja dia bukanlah penjahat, dia bukan perampok. Dia orang yang mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh. Tetapi mengapa dia bisa dianggap jahat? Dia ini karena menekuni kitab sucinya, dia mengimani kepercayaannya, dia mengikuti ajaran agama Yahudi, dan dia menolak Yesus. Ya, dia membenci Yesus. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Itulah sebabnya dia menganggap bahwa kepercayaannya lah yang benar, agamanya lah yang benar, kitab sucinya lah yang benar, ya, imannya yang benar. Yesus salah. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah manusia biasa. Dan Saulus menganggap bahwa orang-orang yang percaya Yesus itu salah. Harus disadarkan. Nah, sebenarnya motivasi Saulus ini baik, ingin menyadarkan orang lain bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi kita tahu apa yang diimani Saulus itu salah. Apa yang dipercaya Saulus itu salah. Apa yang dipikirkan Saulus itu salah. Ya, apa yang dianggap Saulus itu benar, ternyata itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, apa yang dianggap baik oleh Saulus, apa yang dianggap benar oleh Saulus, ternyata itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itulah dosa. Meskipun Saulus merasa bahwa apa yang diperbuatnya itu baik, apa yang diperbuatnya itu benar menurut agamanya, tetapi hal itu tidak sesuai dengan Tuhan. Itu juga termasuk dosa. Seringkali kita merasa bahwa aku tidak berbuat jahat kok. Aku berbuat baik menurut diriku sendiri. Aku berbuat benar menurut diriku sendiri. Tapi coba periksa, apakah itu perbuatan baik itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Bagaimana cara memeriksanya? Harus belajar Alkitab sungguh-sungguh. Apa yang kita perbuat itu benar-benar baik di mata Tuhan atau tidak? Jadi yang pertama yang kita bisa dapatkan dari kisah Saulus adalah dosa adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, dosa itu menyakiti hati Tuhan.
Meskipun yang dianiaya, yang disiksa, yang dipukul, bahkan yang dibunuh oleh Saulus adalah murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, tetapi apa yang dilakukan oleh Saulus adalah menyakiti hati Tuhan. Buktinya ketika Saulus ini berencana untuk menganiaya murid-murid Tuhan, Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menyakiti aku? Bukan Tuhan Yesus yang Saulus aniaya, bukan Tuhan Yesus yang Saulus pukuli, bukan Tuhan Yesus yang disiksa, murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi dari sini kita bisa tahu bahwa dosa itu ternyata menyakiti hati Tuhan Yesus. Meskipun murid-murid yang dianiaya, tetapi Tuhan Yesus merasa sakit. Sakit melihat apa yang Saulus perbuat. Mengapa hati Tuhan sakit ketika manusia berbuat dosa? Kita perlu tahu bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu ini untuk kesenangan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, termasuk manusia. Tuhan menciptakan manusia sebegitu istimewanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk tujuan Tuhan sendiri, untuk diri Tuhan sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu ingin disenangkan melalui keberadaan manusia, melalui tindakan perbuatan manusia. Tetapi dosa, ya, menghancurkan segalanya. Dosa merusak hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan. Dosa membuat manusia bukannya menyenangkan Tuhan, tetapi menyakiti hati Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi manusia tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Manusia tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, manusia ingin menjauh dari Tuhan. Manusia menolak Tuhan. Tuhan ingin dekat dengan kita dekat dengan Tuhan, tetapi manusia nggak mau. Itulah yang menyakiti hati Tuhan. Jadi ketika kita tidak mau mengenal Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Bukan hanya berbuat dosa, kita malas berdoa, itu menyakiti hati Tuhan. Kita malas baca Alkitab, kita lebih senang dengan hal-hal yang lain, itu juga menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak melarang kok kita menikmati hiburan-hiburan yang lain. Tapi ingat, apakah hati kita rindu untuk mengenal Tuhan? Apakah hati kita rindu untuk dekat dengan Tuhan? Kalau tidak, itu pun juga termasuk dosa, dan itu menyakiti hati Tuhan. Jadi hal yang kedua adalah dosa itu menyakiti hati Tuhan. Apapun dosanya, termasuk kita mengejek teman kita, bukan hanya menyakiti perasaan teman kita. Ya, kita mengejek teman kita jelek, teman kita kurang pandai, teman kita bodoh. Bukan teman kita saja yang sakit hati, tapi Tuhan yang menciptakan teman kita juga merasa dihina. Kita sedang menghina ciptaan Tuhan, dan hati Tuhan tersakiti oleh ejekan kita. Jadi semua dosa itu menyakiti hati Tuhan. Ya, yang ketiga, Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang sempurna. Meskipun Saulus menolak Yesus, meskipun Saulus membenci Tuhan Yesus, meskipun Saulus menganiaya murid-murid Yesus, tetapi kasih Tuhan yang sempurna itu menerima Saulus apa adanya, mengasihi, mengampuni Saulus. Kasih Yesus itu tanpa batas, kasih Yesus itu sempurna adanya. Ya, Saulus yang begitu berdosanya tetap bisa diterima ya oleh Tuhan Yesus. Seberapa sering seseorang berbuat dosa, sesering itu juga Tuhan Yesus akan mengampuni orang tersebut. Seberapa sering seseorang menjauh dari Tuhan, sesering itu jugalah Tuhan Yesus akan mencarinya. Seberapa besar dosa seseorang, sebesar itu juga kasih Tuhan untuk orang itu. Jadi kasih Tuhan itu sangat sempurna, sangat besar. Ya, sanggup menerima Saulus apa adanya. Bukanlah hal yang mudah menerima orang yang menyakiti kita. Saulus sudah menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mau menerima Saulus apa adanya. Itulah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, dan itu bisa kita alami juga
seberapa besar dosa kita, seberapa sering kita berbuat dosa, ingatlah bahwa Tuhan Yesus menunggu kita untuk kembali kepadanya. Dan pasti dijamin Tuhan Yesus mau mengampuni kita, menerima kita apa adanya. Hal yang keempat adalah Tuhan Yesus sanggup mengubahkan kehidupan siapapun. Ya, meskipun Saulus mungkin sudah berjanji dengan dirinya, bersumpah dengan dirinya bahwa dia akan membenci Tuhan Yesus selamanya sampai kapanpun. Tetapi Tuhan Yesus bisa menjamah hatinya, menyentuh hati yang keras, melembutkan hati Saulus yang sangat keras itu. Sehingga Saulus bisa diubahkan kehidupannya. Tidak ada orang jahat yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Sejahat apapun orangnya, kuasa Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus bisa mengubahkan kehidupan siapapun. Jadi kalau kita merasa bahwa dosaku banyak, dosaku besar, percayalah bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni kita, tapi juga mengubahkan kehidupan kita. Sama seperti Mister yang kehidupannya sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kalau ada orang lain yang menyakiti kita, berbuat jahat kepada kita, jangan membalas. Doakan saja. Percayalah bahwa Tuhan Yesus bisa mengubahkan orang itu menjadi lebih baik. Yang terakhir, yang kita bisa pelajari dari Saulus adalah Tuhan Yesus mencari partner of God, rekan kerja Allah, teman sekerja Allah. Untuk apa sih Tuhan Yesus mengampuni Saulus? Untuk apa sih Tuhan Yesus mengubah kehidupan Saulus? Kan itu hal yang sulit, kan itu hal yang merepotkan. Bukankah banyak orang yang jauh lebih baik daripada Saulus? Tapi mengapa Tuhan Yesus mencari Saulus? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus ingin mencari partner, rekan, teman untuk menyelesaikan rencananya. Ya, itulah tujuan mengapa Tuhan Yesus mau mengubahkan kehidupan Saulus. Tuhan Yesus tidak sedang mencari orang yang merasa dirinya baik, merasa dirinya benar, merasa dirinya punya banyak kemampuan, merasa dirinya pintar. Ya, Tuhan Yesus tidak mencari orang-orang seperti itu. Tuhan Yesus mencari orang yang mau. Percuma orang pintar tetapi tidak mau dipakai Tuhan. Percuma merasa bahwa dirinya benar, baik, tapi tidak mau menjadi partner of God, tidak mau hidupnya diubahkan. Percuma. Tuhan Yesus mencari orang yang mau. Dan di sini Tuhan tahu hati Saulus. Saulus berani berbuat apapun untuk melakukan imannya. Ya. Meskipun imannya Saulus salah, meskipun yang dipercaya Saulus salah, tapi Tuhan Yesus mengampuni, mengubahkan kehidupan Saulus. Dan Tuhan tahu bahwa Saulus mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada siapapun. Dan memang kenyataannya setelah Saulus berubah hidupnya, Saulus ini menjadi murid yang berani memberitakan Injil. Tidak peduli dia diancam, tidak peduli dia dibunuh, tidak peduli dia dipenjara. Yang penting semua orang bisa mendengarkan Injil. Itulah Saulus yang sudah berubah. Itulah Paulus ya. Ya, jadi itulah 5 hal yang kita bisa dapatkan dari kisah pertobatan Saulus, kisah perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus. Mister ulangi lagi. Yang pertama adalah dosa adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, dosa menyakiti hati Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang sempurna. Yang keempat adalah Tuhan Yesus sanggup mengubahkan kehidupan. Yang kelima, Tuhan Yesus mau mencari partner of God. Maukah kalian berjumpa dengan Yesus sehingga Tuhan Yesus menjamah, menyentuh hati kalian, melembutkan hati kalian yang mungkin keras, mengubahkan kehidupan kalian, dan sampai pada akhirnya Tuhan Yesus bisa memakai kalian menjadi alatnya untuk memberitakan Injil, untuk menceritakan nama Tuhan Yesus kepada siapapun, sama seperti Mister ya, memberitakan firman Tuhan, mengajarkan Bible study melalui video ini supaya bisa dilihat, ditonton oleh banyak orang. Ya, Mister Yohanes berdoa buat kalian supaya kalian mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian. Kiranya pelajaran kali ini memberkati kita semua.
Amin.